sudah gabung bersama kami ya. Bisa mohon di-record. Oke, alhamdulillah. Wah, ada Kadipta juga ternyata. Kadipta, gimana kabarnya Kadipta nih? Masya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, Oh, Masya air Allah. Kadipta Kak nih, ini ya. Vito Kadipta dari Sulawesi ya? dari Kalimantan Barat ini Kak Halonya Oh, selalu Kalbar. Ya Albar. Allah, lagi di Kalbar ternyata. Masya Allah, Iya Masya Allah. deh Oke, Kak. oke. Terima Ya, kasih Kak. izin. Iya, oke. Izin langsung kita mulai ya. Silakan Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil izzati wa taqdir wal mulki wa tadbir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-Latif al-Khabir. Qada min sunanil hayati tabdil wa taghyir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Al-Bashirun Nadhir was Sirajul Munir. Sallallahu wa sallama wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil masir. Wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allah wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian pada malam hari ini puji dan puji syukur kita haturkan kepada uh, kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang berkat rahmat, nikmat serta hidayatnya kita dapat berkumpul walaupun kita terpisah dengan jarak tapi kita disatukan dengan Zoom pada malam hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa manusia dari zaman onta ke zaman Toyota ya tuh kayak muhadharah ya. Ya alhamdulillah. Dan kami ucapkan terima kasih kepada segenap hadirin beserta Zooming pada malam hari ini di ruang baca bersama El Hima. Yang insya Allah malam hari ini teman sekalian kita akan membedah buku ya dan akan kita review bukunya ini dipandu oleh nanti Kak Nafri Fikhi Dinillah insya Allah sampai sekitar setengah jam atau 45 menit ke depan dan kita lanjutkan dengan sesi diskusi. Nah teman-teman sekalian sebagaimana yang kita tahu bahwasanya Cak Nun atau MH Ainun Najib merupakan tokoh yang sangat fenomenal yang ada di Indonesia. Beliau ini kita tahu bukan hanya seorang sastrawan atau budayawan ya, tapi beliau juga merupakan seseorang yang memiliki pemahaman tentang agama yang tidak bisa kita katakan sebagai orang yang awam. Nah, beliau berusaha untuk mensintesiskan antara gerakan-gerakan kebudayaan dengan sastranya juga, dengan bagaimana pemahaman beliau, pemahaman keagamaan beliau. Nah, pada buku yang kali ini akan direview, kita akan lihat bagaimana sih tadaburnya Cak Nun ini terhadap khazanah-khazanah pemikiran Islam gitu ya. Insya Allah akan dipandu dan akan di review oleh Kak Nafri. Maka teman-teman yang lain mohon untuk menyimak dengan baik dan dicatat bila ada yang perlu untuk didiskusikan dan harapannya sih bisa didiskusikan lebih lanjut serta bisa dielaborasi lebih lanjut lagi kita perkaya di sesi diskusinya nanti insya Allah. Saya kira saya tidak mau berlama-lama lagi, waktu saya berikan kepada Kakak Nafri Fikri Dinillah kepada beliau kami persilakan. Silakan Kak. Terdengar suaranya? Terdengar Kak, terdengar suaranya Kak. Dengar? Share screen-nya belum muncul, share screen-nya nih. Ya, di share Oke. screen ya Kak ya. Iya. Eh, Baik, saya buka dulu ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim silakan silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Loh, kok Dito, muka Dito yang muncul? Gimana Kak Napri? Ada kendala? Cek, cek. Anapri, Bentar, Anapri, bentar. Kalau butuh Anapri. bantuan nanti kita kirim pasukan L5 sana ada kita kirim Kak Rosania. Aduh, Ya, oh, suka kali. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nawwara bi kitabihil qulub
wa anzala fi awjazil lafzin wa ajazil uslub fa ayat balagatil bulagha fa ajazat hikmatul hukama fa kamat fasahatul khutaba. Salli wa sallim ala hadhihi nabil karim ma'athallah lil kalimati wa iqamati dinihil qayyim nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-hadi ila siratul mustaqim. Baik, pertama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah yang memberikan kita waktu luang ya sehingga kita bisa berdiskusi di pada malam hari ini ya. Yang kedua, tak lupa juga kami haturkan kepada junjungan Nabi Agung, Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucap Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, terima kasih Kak Dito ya. Sepertinya Kak Dito sedang dalam perjalanan ya, lagi di bis kayaknya teman. Alhamdulillah, Tapi tak apa, bukan di klub malam. siap ya. Tapi dengan semangatnya beliau masih sempat untuk menemani saya ya pada malam hari ini. Baik, langsung saja. Malam hari ini saya akan membedah tentang suatu buku ya, yaitu Spiritual Journey Pemikiran dan Perenungan M.H. Najib ya, karya Prayogi R. Saputra. Ya, next. Ya, sebenarnya ini buku yang kalau saya pribadi melihatnya sebagai buku yang ketika saya membaca dan membaca ulang buku ini itu seperti seakan memberi hal baru gitu. Ya, termasuk karena buku ini dulu saya khatam buku ini tuh tahun 2017 gitu. Dan itu hanya sekali duduk ya, sekali duduk khatam gitu buku ini karena memang bahasannya dari pembahasannya itu sangat mengalir gitu kan. Mungkin ketika itu saya membaca hanya terpotong waktu sholat aja gitu. Selebihnya membaca buku ini sampai selesai. Dan setelah membaca tuh seperti kayak diajak ke suatu tempat gitu. Dan kita bermain-main di tempat itu gitu ya. Jadi spiritualnya tuh sangat tersentuh sekali ketika membaca buku ini. Kemudian ini ya yang itu buku ya. Makasih Kak Ihsan. Ya, buku ini tuh menariknya pertama adalah latar belakang penulis. Kenapa menariknya? Karena penulisnya buku ini, Prayogi itu, Kak Prayogi ini, dia 2003 itu sudah mengirim surat ke Cak Nun. Tetapi mengirimnya tuh tidak melalui apa namanya, langsung ke Cak Nun gitu. Melalui orang perantara gitu kan. Atau orang karena beliau ketika itu masih belum bisa berani untuk ketemu langsung dengan Cak Nun. Ya, dengan surat. Tapi di ketika mengirim surat tuh seperti ada maju enggak gitu kan. Akhirnya membulatkan tekad dia tuh untuk memaju. Maju dan itu langsung bukan langsung ya, diperantarai gitu. Setelah dikirim surat, dia tuh menunggu balasannya ya. Ditunggulah selama sehari, 2 hari, 1 minggu, sampai berbulan-bulan, sampai dia tuh kalau diceritakan di awal bukunya, sampai dia Pak Floyd itu pernah mengirim eh, mengirim surat ke Cak Nun gitu kan. Dan kalian tahu nggak kapan surat itu dibalas? Ya, surat itu dibalas setelah 7 tahun. Jadi selama itu belum ada balasan sampai dia lupa, baru 7 tahun baru dibalas. Dan ketika dibalas pun melalui telepon kan. Ya, silahkan kamu menulis tentang Ma'iyah gitu kan. Itu seperti kayak ada angin segar gitu melewati dirinya. Bayangkan adab seorang menulis ketika menulis seorang tokoh apalagi yang masih hidup dikirimi surat ya. Bahkan belum diizinkan pun dia belum berani nulis gitu. Jadi kalau keteladanan adab dari seorang penulis sangat luar biasa ya. Menunggu 7 tahun lamanya. Karena dia mungkin sudah gatal ya. Dulu Kak Prayogi ini bertempat di Jogja.
Akan tetapi seiring berjalannya waktu dia udah keluar Jogja, baru tuh dikabarin dia suruh menulis gitu. Kalau nggak salah kuliahnya di UMY, jurusannya HI. Ya, next ya. Nah, di dalam buku ini ya, itu ada mozaik. Nah, dibagi ada 12 mozaik gitu kan. Tetapi karena mungkin keterbatasan waktu, itu eh, saya hanya membahas 2 mozaik aja di awal-awal karena ini menurutku penting gitu untuk dibahas. Mungkin ada yang pernah dengar peradaban koneksitas ya. Nah, saya pun juga tahu tulisan tentang peradaban koneksitas ini itu ketika membaca buku ini ya. Sebenarnya kalau ketika saya membaca buku ini, peradaban koneksitas itu ya eh, tidak jauh berbeda dengan peradaban Islam gitu. Cuma memang dibungkus oleh AMH Ainun Najib ya karena kalau kita ngomong peradaban Islam sama orang awam apa ya ya tidak ada maknanya gitu kan. Belum ada sampai dalam maknanya hanya gambaran umum. Tapi kalau peradaban koneksitas, nah di situ kan ada kata connect ya, artinya terhubung. Makanya ini salah satu penggunaan bahasanya MH Najib ketika menyampaikan suatu ide dan gagasan. Jadi dirubahlah peradaban Islam itu menjadi peradaban koneksitas. Ini dia menjelaskan bahwa peradaban yang individualnya terkoneksi dengan pembentuk semua alam ini. Dan beliau pun menjelaskan suatu konsep khalifatul fil art yang saya rasa berbeda dari pendapat ulama-ulama yang lain gitu kan. Khalifatul Khalifatul Fir'at itu dimaknai sangat dalam, bahkan dicampurkan dengan sedikit teori-teori dari fisika gitu kan. Itu tidak sederhana dan itu luar biasa gitu ya. Next. Nah, dalam kita memahami Khalifatul Fir'at yang dibahas dalam buku ini gitu kan. Itu pertama membahas ada 2 komponen yang harus dipertanyakan dan kita bertanya tentang hal ini. Yang pertama adalah sebenarnya kan kalau kita khalifah fil ard ya pemimpin manusia, pemimpin di bumi gitu kan. Nah, sedangkan manusia itu kan jumlahnya banyak, sementara buminya hanya satu. Nah, lalu bagaimana terjadinya konsep khalifah itu bisa terjadi, gitu kan? Dan komponen yang kedua, ya jika manusia menjadi pemimpin dunia, seberapa tingkat kepemimpinannya? Ya, kalau kita bayangkan misal, katanya kita pemimpin dunia, bisa nggak sih kita uh, memerintahkan daun yang ada di seberang sana untuk jatuh gitu kan. Kalau katanya kalau kata Al-Qur'an kita khalifah fil ard, kenapa kita tidak bisa untuk memerintahkan daun itu jatuh gitu kan. Sedangkan kita pemimpin di bumi. Makanya beliau menyangkutkan khalifah fil ard itu dengan salah satu contohnya ya. Orang Jawa acap kali melakukan gembleng. Topo gembleng 3 hari di dalam kamar. Ya tidak keluar, hanya berzikir gitu kan. Nah, penjelasannya di slide berikutnya. Nah, di dalam sebuah percakapan yang di dalamnya itu ada Cak Nun dan anaknya Sabrang. Karena nanti penguatan dari teori fisika ini berdiskusinya dengan Sabrang gitu kan. Jadi kenapa sih uh, orang tuh mau bertapa di dalam atau berzikir berlama-lama untuk melakukan yang namanya zikir gitu kan. Itu tuh ada teori fisikanya gitu kan. Jadi ketika kita sedang berdiam diri ataupun ketika kita sedang bertapa mungkin ya, itu dapat memperlambat waktu. Nah, sebab jika waktu melambat, kecepatan semakin tinggi sehingga mendekati kecepatan cahaya. Ini teori relativitas yang dibalik. Ya, mungkin di sini ada yang paham fisika,
bisa apa namanya mengungkap ya nanti teori ini itu benar atau tidak. Jadi Khalifah fil ard itu kan kita pemimpin di bumi. Nah, konteksnya tadi adalah peradaban koneksitas, di mana seorang itu terkoneksi dengan pembentuk alam ini. Nah, sedangkan kalau kita bertapa, itu tuh kita memperlambat waktu, sehingga semakin ini kecepatan kita tuh mendekati kecepatan cahaya. Dan Allah pun berfirman tentang malaikat itu terbuat dari apa? Cahaya. Sehingga kita berzikir, apa namanya, memperlambat diri, memperlambat waktu gitu kan. Itu ada suatu kita mendekati kecepatan cahaya yang dalam artian kalau dalam Islam itu kita mendekati sensitivitas dari sifat-sifat kemalaikatan gitu kan. Dan di dalam buku ini juga dijelaskan dunia itu bersifat non lokal, artinya terkoneksi. Kita sama dengan yang lainnya tuh nyambung gitu kan. Nah, maksudnya non lokal tuh gimana? Ini fakta fisika yang ada disampaikan dalam buku ini. Jadi itu ada fakta lokal dan non lokal. Bedanya adalah ketika fakta lokal itu adalah ketika kita ingin menginginkan sesuatu, kita itu mendatangi sesuatu itu. Karena kita tidak terkonek dengan sesuatu yang di sana, gitu kan. Nih, misal kita ingin buah jambu yang ada di rumah tetangga. Kan kita harus ke sana mengambil buah jambu. Tetapi fakta fisika menyebutkan ada juga dunia yang bersifat non lokal, artinya terkoneksi. Sebagai contoh gini, dalam bukunya ya, Kiai Panco kabarnya jika dia ingin memetik kelapa, cukup memerintahkan pohon itu. Maka pohon itu akan membungkuk, kemudian Kiai itu tinggal mengambil kelapanya. Ya, mungkin agak sedikit nggak masuk akal awalnya. Makanya kita jangan berhenti di sini. Kita ke slide selanjutnya. Nah, ini Alkisah lagi ya. Kenapa kadang kisah-kisahnya tuh di luar nalar nggak habis pikir ya memang. Tapi menarik untuk dibahas. Nah, penulis ini juga menuliskan gitu. Alkisah ada kiai berteleportasi dari rumah ke tempat pengajian sejarah gitu, bukan sejarah ya, mohon maaf tipo. 20 kilometer. Ceritanya tuh ada seseorang nih panitia. Ya, ada panitia yang sedang melaksanakan pengajian di jauh 20 kilometer dari rumah kiainya. Habis itu ingin menyusul kiainya karena kiainya tidak datang-datang ketika itu. Lalu disusullah ke rumahnya mulai jam 8 pagi, tapi setengah 8 belum datang-datang. Jangan akhirnya untuk dia ke rumah kiainya tersebut. Ketika sampai di rumah kiainya itu lagi bersantai gitu kan. Terus ya udah sini dulu lagi makan, gitu kan, makan dulu aja. Terus eh panitia tuh panik gitu kan. Ini 5 menit lagi acaranya, tapi kayaknya masih nyantai gitu kan. Terus kayaknya bilang, udah kamu duluan aja, gitu. Kamu duluan aja, eh saya nyusul. Terus akhirnya panitia udah saya ini, akhirnya dia buru-buru juga ke tempat pengajiannya itu. Setelah dia tuh sampai ke tempat pengajian, dia melihat kayaknya sudah sampai. Lagi ngobrol sama ketua panitia, dan yang nganter tadi tuh bingung. Bisa sampai sini. Sampai dia tuh bertanya ke beberapa orang tuh. Penerimaan tamu. Ini kayaknya kapan sampai? Nggak tahu juga. Ke temannya, nggak tahu juga. Sampai ke ketua panitia yang nemenin. Dia juga nggak tahu kapan kayaknya datang. Terakhir ketemu yang apa namanya ketua panitia itu ketemu itu karena dia disapa duluan di belakang panggung sama kayaknya. Gitu. Nah, itu ceritanya ya. Terus ada pula, makanya kadang kalau kiai-kiai di Jawa tuh banyak yang bilang keramat gitu.
Itu masuk akal nggak sih atau masuk dalam apa namanya teori-teori yang disebut ilmiah dalam tanda kutip gitu oleh Barat. Nah, ada pula Kiai Jawa Timur yang bisa memanggil kue-kue dan teh terbang untuk para tamu. Jadi kalau ada tamu nih datang ke rumah dia, dia tuh terkadang ya nggak setiap hari itu. Terkadang dia hanya menyuruh kue-kue dan apa namanya air apa tehnya itu untuk terbang ke ruang tamu ke tempat tamunya itu. Konon katanya Kiai ini yang mengantar kue ini dia tuh yang eh, menggabungkan SBY sama JK di Pilpres 2000 berapa ya? 2014 ya. Ah, 2004 kan. ya. 2004 ya. 2004 2009. Nah itu kok bisa hal ini nih. Nah nanti di pendapat terakhir bahwa hal ini itu dimungkinkan ternyata dalam fisika. Walaupun penelitian hari ini masih jauh untuk sana. Maka teman-teman jangan berhenti di sini. Kita next ke apa namanya slide selanjutnya. Nah, nih, ini penulisnya ya. Penulisnya langsung ketemu langsung dengan fisikawan kayak gini. Karena saking penasarannya mungkin ya. Saking penasarannya, ini apa terjadi diskusi di Maya tuh kok kayak gini banget gitu. Padahal Maya tuh sasarannya warga-warga kecil ya. Warga-warga lokal gitu kan. Enggak, elit-elit tuh nggak mungkin turun. Jarang ya. Bukan nggak, sebagian nggak mungkin ya. Ada beberapa yang turun tapi nggak semua. Diskusinya semacam ini sehingga dia tuh karena mungkin jurusannya HI ya. Dan belajar tentang hal-hal yang ilmiah, dia tuh tanya langsung ke pakarnya, pakar fisikawan, yaitu Pangeran Loka Jaya. Itu peraih PhD dalam fisika kuantum. Jadi dalam fisika itu dijelaskan kan, awalnya si Pangeran Lokajaya itu kayak terheran-heran nih kenapa gitu kan, orang nanya seperti ini gitu kan. Terus minta di apa namanya di pokoknya dia tuh minta dilus kepalanya biar dia paham gitu loh tentang hal kayak gini. Tapi nggak dilus kepalanya, terus dia malah diceritakan tentang teori ketertarikan kuantum atau yang disebut dengan quantum non-local connection. Kalau bahasa gaulnya QE. Nah, ternyata di quantum non-local connection, salah satu aplikasinya adalah teleportasi. Namun nih, dia tuh menjelaskan fisika baru sampai ke sana dalam skala atomik. Jadi tuh sebenarnya benda itu bisa dipindahkan dengan quantum non-local connection, tapi fisika saat itu hanya dalam skala atomik kecil banget gitu kan. Pencapaian ini oleh Eugene Polzik dan timnya berhasil mengikat antara dua awan. Nah, ujarnya tuh entah butuh berapa ratus tahun lagi teknologi mampu memindahkan manusia, ujarnya. Namun kalau kita lihat bahwa perpindahan itu tuh dimungkinkan dalam fisika. Coba kita lihat kalau kita lihat realitasnya sekarang HP lah. HP itu dimungkinkan nggak ketika 100 tahun yang lalu? Dimungkinkan karena apa? Karena ada atom yang dibelah jadi dua, bisa dibelah jadi dua gitu kan. Dan itu penelitian luar biasa, tapi bisa dimungkinkan gitu kan. Buktinya kita sekarang bisa pegang HP. Artinya dimungkinkan, cuma teleportasi ini itu apa namanya? Mungkin butuh teknologinya butuh ratusan tahun. Tapi bagaimana dengan Kiai tadi gitu kan? Nah, coba kita ke slide selanjutnya. Nah, lalu dia jelaskan juga ada sebuah fakta dalam ranah fisika yang disebut dark energy. Disebut demikian karena kita belum bisa mendeteksi secara langsung tetapi bisa merasakan kehadirannya seperti gravitasi gitu kan. Dulu ilmuwan berpikir antara proton dan elektron itu ruang hampa. Ternyata tidak. Ternyata di situ ada dark energy yang mendorong itu.
Dulu berpikir ilmuwan itu antara apa planet satu dan planet dua itu adalah ruang hampa. Ternyata tidak. Itu ada dark energy di situ. Dan kalau boleh saya sebut dark energy ya sebenarnya kehendak Tuhan gitu kan. Nah, jadi eh, perpindahan tersebut bisa saja apa namanya kiai yang menerbangkan piring-piring itu dia tuh memanfaatkan dark energy tadi dengan cara apa? Dengan mungkin cara dia berzikir gitu kan, mendekati Allah. Ya kalau misal dalam bahasa ilmiahnya Al-Qur'an ya dia istilahnya punya karomah lah gitu. Saking sensitivitasnya itu mendekati cahaya atau mendekati sensitivitas dirinya itu, dia bisa uh, hampir setara malaikat gitu. Sehingga dia bisa terkoneksi oleh pembentuk alam ini, Allah Subhanahu wa taala, gitu kan. Sehingga apapun bisa terjadi karena dia dekat dengan dark energy itu, dengan Allah Subhanahu wa taala itu gitu. Ya, logikanya seperti itu. Kalau secara logika masuk logika gitu kan. Mungkin secara praktek nah itu yang susah. Nah, sensitivitas kita sudah seberapa apa namanya? Tinggi dengan Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, jadi secara hukum akal itu masuk gitu kan. Secara kemungkinan fisika itu dimungkinkan oleh fisika gitu. Jadi ya hal seperti ini dibahas dalam bayangan hal ilmiah seperti ini dibahas dalam forum-forum kecil di Ma'iyah. Tapi sebelum lanjut saya sedikit cerita dulu tentang Ma'iyah ya. Ma'iyah itu asal katanya sebenarnya dari Ma'iyatullah gitu kan. Cuma karena pelesetan dari lisan orang Jawa jadi Ma'iyah gitu kan. Nah, awalnya memang tidak ada untuk penyebutan kajiannya M. Hainul Najib itu Mayahan gitu kan. Cuma memang sering berjalan waktu karena kita diajari untuk cinta segitiga, Mayatullah, Mayatul Rasul, Mayatul Insan gitu kan. Nah, akhirnya disebutlah Mayah, Mayah. Mayah, gitu kan. Mayah ini juga bukan sebuah organisasi gitu kan. M. Hainul Majid bukan apa namanya badan pembina Maya juga bukan gitu kan, dia tidak mau ditempatkan sesuatu ya hanya perkumpulan aja yang kita di mana duduk bersama semua yang bicara itu kita apa namanya dengarkan gitu. Namun ada satu hal yang menarik ya dari tulisan eh, Dokter Kamba, saya lupa nama panjangnya, dia tuh Maya itu setara dengan jamaah malamatiyah. Nah, ini mungkin baru dengar ya, Jamaah Malamatiyah. Jamaah Malamatiyah itu adalah jamaah yang lahir di abad kedua, tiga, keempat gitu kan. Di saat jamaah-jamaah yang lain itu, mungkin teman-teman pernah dengar suatu hadis yang menyebutkan ini ya, ada 73 golongan, 72 73 golongan dalam Furqatul Islam. Dan hanya satu yang selamat, yaitu Ahlu Sunnah wal Jamaah gitu. Nah, firqoh-firqoh yang lain itu ketika itu ya, firqoh tasawuf ketika itu banyak yang mengaku dia itu satu-satunya itu. Tapi malah Matiyah itu lebih kepada sifat ya aku nih yang apa namanya yang bersalah loh sehingga aku memperbaiki. Maka jawabannya M. Hainun Najib ketika ditanya pertanyaan itu, aku lebih baik memilih yang 72 golongan itu. Karena ketika itu aku menyadari bahwa diriku masih banyak kurang, aku berbenah lagi hingga menjadi yang satu. Itu. Jadi malam mati itu kayak apa suatu firqah Islam yang tasawuf yang dia itu bahasanya apa ya? Mengasihani diri sendiri gitu. Lebih baik akulah yang salah gitu, nyalahkan diri sendiri, menyadari kesalahannya gitu. Nah, mungkin next. Nah, tadi ya, sebenarnya pendapat yang sudah saya sampaikan itu diperkuat lagi oleh
pendapatnya Muhammad Nuruddin ya. Nuruddin ini kalau teman-teman tahu yang menulis ilmu mantik seputar ketuhanan, yang terkenal sih emang ilmu mantik sih. Dan bukunya warna hitam dan tebal itu. Eh, Beliau memang memperdalami ilmu kalam. Dan beliau menjelaskan tidak ada kaidah keagamaan dalam Islam yang bertentangan dengan hukum akal. Yang ada adalah hal-hal gaib yang hakikatnya tidak bisa dijelaskan oleh akal, tapi keberadaannya dimungkinkan oleh akal. Gitu kan. Kita ngeliat surga nggak? Nggak. Neraka gitu kan. Hal gaib, jin, dan lain sebagainya, karomah. Nah, seperti itu tidak bisa mungkin dijelaskan oleh akal. Hakikatnya tidak bisa dijelaskan oleh akal. Tapi keberadaannya, ya, keberadaan jin itu dimungkinkan oleh akal. Sehingga ya apa namanya, pernyataan ini juga nanti diperkuat oleh next ya, pernyataan uh, Ustadz Hamid ya, sebab tidak membawa akibat atau berbeda dari biasanya. Benar. Sebenarnya tadi ya, kok piring-piring itu tanpa sebab bisa terbang atau kayak tadi bisa berteleportasi. Walaupun itu perlu kajian mendalam ya, tapi kisah itu populer dalam masyarakat. Pertama ada faktor lain dari hukum alam yang belum kita ketahui. Ya, sebagai contoh juga kalau dalam kitabnya Miskat itu ada suatu lobangan besar di mana kalau kita menumpahkan air itu airnya nggak ke bawah tapi ke atas, gitu kan. Nah, berarti ada faktor hukum alam yang belum diketahui. Ternyata setelah diteliti tempat itu memang tekanan dari bawah udaranya sangat sangat tinggi. Jadi air tuh airnya ke atas. Mungkin teman-teman juga pernah lihat kontennya kan. Kita numpahin airnya nggak ke bawah tapi malah ke atas. Itu ada faktor alam, hukum alam yang belum kita ketahui. Itu aja. Kalau berbeda. Yang kedua, ada kehendak ilahi yang tidak kita pahami karena semua benda di alam semesta ini tunduk, taat, dan mengikuti hukum sebab akibat yang ditetapkan. Jadi sampai di yang kedua ini, kita takjubnya itu bukan kepada kiainya lagi. Ya, takjubnya pada kehendak Allahnya itu loh, kehendak ilahinya. Kok bisa gitu kan? Bertransportasi, kok bisa? Apa namanya membuat uh, apa nah itu tadi ya contoh-contoh tadi, karena apa, ada kehendak ilahi yang tidak kita pahami karena semua benda dia semesta ini tunduk kepada taat gitu kan, termasuk kita sebagai insan gitu kan harus taat dan mengikuti hukum sebagai akibat yang ditetapkan. Yang next ya, uh, itu tadi di mozaik dan satu dan dua yang analisisnya cukup dalam dan kemudian saya juga menambahkan beberapa argumen dari tokoh-tokoh juga. Nah, kemudian ini saya pernah menulis tentang ini ya, peran kebudayaan dalam sejarah jilbab di Indonesia. Jadi itu coba lihat poster ini lah. Poster ini itu tahun 91, 12 sampai 13 Agustus tahun 91. Itu MH Ainun Najib membuat narasi yang apa ya? Narasi yang sangat luar biasa lah. Atau narasi yang kita bisa masa depan tuh apa namanya? Saya lupa istilahnya. Jadi narasinya tuh lautan jilbab. Dan diceritakan ketika membuat narasi lautan jilbab. Itu di jamaah yang pakai jilbab itu cuma 1, 2, 3 orang. Tapi narasi yang dibuat adalah lautan jilbab. Sebagaimana kita juga bernarasikan tentang Palestina akan merdeka. Walaupun yang bicara tentang 1, 2, 3, tapi itu kan harapan. Nah, peran kebudayaan tuh di situ gitu kan. Ketika jilbab didiskriminasi gitu kan, tidak, sekolah tidak boleh pakai jilbab apalagi tahun-tahun 90-an gitu kan, bahkan pakai jilbab harus sembunyi-sembunyi. Nah,
bernarasikan lautan jilbab gitu kan. Yang dimana narasi ini ya mungkin ada ya apa namanya berpengaruh lah dikit-dikit untuk jilbab itu akhirnya bisa dikampanyekan sebagai hak seorang umat muslim memakai pakaiannya sendiri gitu. Itu prosesnya nggak panjang, perlu proses kebudayaan. Ya, sekarang kita lihat bahkan lautan jilbab itu terjadi gitu kan. Terjadi, bahkan berubah menjadi fashion. Nah, jadi yang perlu diambil dari MH ini wajib dalam apa menumbuhkan kebudayaan Islam itu salah satunya narasi-narasi yang itu menyemangati lah dan harapan, narasi harapan. Kemudian narasi yang mudah dipahami oleh masyarakat gitu kan. Jadi peran kebudayaan yang dilakukan MH dalam jilbab salah satunya itu ya membuat pentas lautan jilbab ya walaupun pentas ini yang terkenal tuh puisinya sebenarnya puisi lautan jilbab itu saya sering dengar kalau misal ada hari hijab day itu pasti pakai puisinya puisi MH Najib sampai digaungkan ketika emang ada kampanye jilbab pasti puisi ini menjadi gongnya sampai dirasakan gitu sama anak-anak LDK biasanya pakai puisi ini. Ya gerakan menutup aurat itu ya bisa pakai puisi ini bayangkan itu puisi tahun 91 dipakai sampai sekarang itulah kebudayaan perannya di situ membuat narasi yang dikemas semenarik mungkin. Nah, nah, next nah oke mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Jadi mungkin sebenarnya dalam buku ini ada mozaik 3, 4, 5, dan 12 yang belum saya sampaikan ya. Tapi mungkin karena waktu ada part 2-nya, ya saya serahkan ke panitia aja. Gitu kan. Ya, saya serahkan ke saat Kak Dito ya. Mana Kak Dito? Ya, terima kasih. Apakah suara saya terdengar? Dengar, Pak. Kak. Oke, makasih Kak Napri. Pemaparan dari bukunya saya sampai sekali dengan sangat baik sekali dan nampak dari pemaparan tadi saya rasa nih ya, ini menyisakan banyak sekali tanda tanya dari para peserta pada malam hari ini. Nah, jadi sekarang kayaknya kita buka nih waktu yang pas untuk kita buka sesi tanya jawab. Kita buka forum diskusinya. Silakan teman-teman yang ingin bertanya bisa raise hand atau bisa menanyakan di kolom chat atau raise hand dulu lah. Silakan yang ada bisa raise hand. Silakan. Dari Kak Isang mungkin belum ada. Dari Kak Andi, Kak Andi. Oh itu silakan Kak Difta, Kak Difta silakan bertanya Kak Difta. Terima kasih Kak Dito kesempatannya. Iya, Terima kasih juga presentasinya Kak Nafri. Sangat luar biasa sekali ya eh, penyampaiannya dan juga tokoh yang diulas MH Ainun Najib, ya, ulama sekaligus budayawan yang memang sangat langka ya keberadaannya di negeri ini. Eh, Tokoh sekali beliau. Dan ini point of view yang sangat menarik ya, yang ditulis oleh orang lain yang perjuangannya juga sangat lama bisa menerbitkan karya tulis ini gitu. Mungkin sedikit refleksi aja mungkin Kak Nafri ya, karena kita ketahui bersama kondisi dari Cak Nun pada saat ini mungkin kesehatannya sedang kurang baik gitu ya. Kita sama-sama doakan semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, dan juga bisa terus membersamai umat Islam di Indonesia khususnya seperti itu. Nah, menurut Kak Nafri nih, kira-kira di masa sekarang ini sosok seperti
Cak Nun itu pertama bagaimana dampaknya, bagaimana keberadaan Cak Nun itu berdampak bagi budaya dan juga dakwah di bumi Nusantara ini, ya, di Indonesia ini khususnya. Kemudian kira-kira sepengetahuan Kak Nafri ini siapa sosok yang mungkin generasi yang lebih muda yang secara karakteristik mirip gitu ya untuk meneruskan perjuangan beliau gitu. Itu kan Nafri. Saya kembalikan ke Kak Dito. Ya, Masya Allah. Terima kasih Kak Dista atas pertanyaannya. Kak Nafri, apakah pertanyaannya bisa ditangkap dengan baik? Sama-sama. Ya, ya. Oke, langsung dijawab atau kita berikan satu kesempatan lagi buat yang lain untuk bertanya atau gimana Kak? Moderator. Oke, Halo. yaudah. Langsung dijawab aja dulu ya Kak ya. Ya, Silakan Kak. nah, jadi eh, Kak Difta atas pertanyaan yang menarik sekali. Kalau kita lihat perkembangannya sekarang, mungkin lebih tepatnya di 2022 ya. Itu memang Cak Nun masih sehat dan ketika itu membuat konten-konten juga ya, nggak kalah juga dengan generasi muda. Beliau juga di caknun.com membuat konten-konten, ada yang dia beliau sendiri, ada juga percakapan dengan anaknya, itu Sabran. Kalau perkembangannya sangat banyak sekali ya, terutama eh, ketika beliau memang keliling Indonesia itu dampaknya sangat luar biasa. Beberapa tuh saya mengikuti, bahkan dia masuk juga ke tokoh-tokoh nasional juga ya. Dia pernah duduk bersama Mbak Puan gitu kan, dan juga duduk bersama kepala daerah, duduk bersama Prabowo juga pernah gitu kan. Ya untuk tujuannya untuk bersama gitu, merangkul rakyat kecil gitu. Beliau seringkali memang akhir-akhir ini sebagai jembatan, walaupun tetap mengikuti ke apa namanya, kajian jamaah rutinnya di Jakarta, di Jogja, di Jombang gitu kan. Kita masih keliling gitu. Eh, Terus kalau untuk sosok mudanya ya, sosok muda yang lebih muda mungkin ya, namanya buah kan nggak jatuh dari anaknya ya. Kalau sih eh, ada Mas Sabrang ya, Sabrang Noleto. Beliau ini juga di sama yang sangat luar biasa ya. Betul itu di tempat ini cukup berat. Dan beliau ketika di masa ini dibilang suatu negara, itu syarat kamu pilih salah satu negara yang ada di, ini salah satu negara yang punya sedikit mana ya, ada mas, gampar ke sana Kanada. nggak pernah ada ya, heeh. Gampar sana nggak pernah dijemput, terus juga mengalami spiritualitas yang luar biasa gitu. Karena memang Sempat ateis ya. aspek ateis juga ada ceritanya. Itu mah ateis juga. Karena dia tuh mempertanyakan, dia tuh gimana, apa cuma karena dia kayak orang tua, atau dia cuma yang sama tetangga, dan dia mencoba untuk ateis selama beberapa hari. Kemudian dia eh, eh, ketemu ya sama orang tetap yang kita bilang itu. Jadi memang dia ini masih ateis, cuma ini dia gimana nih, bingung kan. Ini lah baru di situ. Karena dia baru meyakini dengan keimanannya, dengan logusnya, memang agama itu adalah logis. Ketika sepulangnya itu, beliau itu bilang lagu dulu yang bagus. Jadi cara pemikirannya, ya,
eh, lebih kontekstual ada calon sudah tua lebih menyasar kalangan-kalangan yang di umur 30 lebih gitu. Kalau untuk anak-anak sekarang itu masih relate tapi tidak terlalu, kalau Sabrang dia memang konteksnya seperti itu. Karena memang pembahasannya itu ilmiah, ilmu dalam itu dalam itu penjelasannya tuntas gitu. Kan kalau hanya eh dalil aja yang dia digunakan. Tapi muatan ilmu secara fisika, matematika dan sebagainya. Jadi melengkapi di situ. Memang merasa agak sulit dengan dalam itu yang penting ya. Menurutnya. Dan bukan hanya Sabrang sih, banyak yang ada di lingkaran Ma'iyah gitu. Yang menjadi narasi-narasi di Maya itu ada bintang. Yang terakhir itu bahkan ada bintang Emon gitu. Yang itu di Maya, ada Emon, kadang datang, terus sekarang menjadi banyak lingkaran yang saya rasa cukup kompeten. Jadi yang sekarang selalu dengan Maya berkembang itu tidak banyak narasumber yang sangat hebat. Ini memang berkar apa namanya manusia masyarakat Indonesia yang lebih peka terhadap masyarakat. Nah, adanya kemarin ketika demokrasi, pesta demokrasi gitu. Tekankan betul gitu. Kita ini yang harus kita benahi benar-benar rakyat nanti gitu. Tapi sudah terpilih lagi harus dicari tetap sama buat salah satu yang mulai terdapat yang sebagainya. Yang itu saya rasa nggak cuma Mas Ablang, itu yang sentralnya Mas Ablang, tapi yang penting itu Terima kasih Kak Nafri jawabannya. Syukron. Maka- Masya Allah. Terima kasih Kak Napri atas jawabannya. Terima kasih juga Kak Difta atas pertanyaannya tadi ya. Sama-sama Kak Dito. Insya Allah. Oke, Jamanillah. siap Manila. Ini ada lagi yang mau bertanya? Silakan bisa raise hand atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Kalau nggak ada nih, saya kayaknya mau nanya nih Kak Napri ini kalau boleh nih. Oh itu ada yang mau nanya deh. Silakan Kak Zakia. Silakan Kak. Saya masih jelas nggak ya? Soalnya tadi agak terputus-putus. Ya Cek, silakan. saya rasa jelas nih. Jelas Kak Dito? Jelas jelas Kak. Menyimak dari awal sampai akhir, walaupun memang tadi banyak distraksi juga karena berbarengan dengan anak-anak. Dengan apa yang ditulis oleh Cak Anon ini jadi kepikir, menurut Kak Napri sendiri benar nggak sih kiranya kalau dari apa yang asatis 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 kita apa yang mengatakan bahwa em, kalau kita ingin memperlambat waktu ya maka bacalah Al-Quran gitu. Maksudnya malah dengan membaca Al-Quran yang banyak sekali yang mungkin secara logika waktu banyak terbuang tapi ternyata itu menghentikan waktu gitu loh. Jadi kayak sejalan gitu dengan apa yang tadi disampaikan oleh Kak Napri. Maksudnya ketika makin dekat tadi ke arah cahaya ya, pemilik cahaya itu sendiri, jadi malah itu yang kemudian bisa menghentikan waktu yang jadi kayak apa ya sebenarnya itu gak sinkron kalau kita bilang seharusnya menghabiskan waktu, malah ini jadi memperlapang waktu itu. Dapat nggak kira-kira question saya Kak Napri? Ya mungkin itu aja Kak Napri. Dikembalikan. di buku ini juga dituliskan ya, kita ada di peradaban Barat itu yang yang
notabene itu ketika kita pelan-pelan cepat kan sebenarnya. Tapi tanpa kita sadar itu sebenarnya apa namanya ya, membuat kita tidak bergerak lambat. Artinya itu justru itu sering kali ya kalau misalnya sekolah atau ada yang sebelum itu cepat sekali gitu. Nah itu yang kita rasakan gitu. Itu yang dikritik dalam buku ini. Kenapa kita harus berpuasa, membaca Al-Quran, biar apa namanya berdiam diri, itu agar kita merasakan seperti itu. Karena kalau kita cenderungnya teori relativitas kembali tidak seharusnya. Jadi memang begini juga mengkritik peradaban Barat yang sebelumnya mempercepat justru itu tidak bisa dinikmati dengan mempercepat itu. Biasanya karena tadi ini juga dengar suara antum ulangnya bu. Nah, ulangnya aja. Ini juga mengkritik peradaban Barat yang dia itu menciptakan teknologi serbaguna. Ya, kalau ada jarak itu akan membuat kita mempercepat waktu. Jadi teorinya adalah tadi teori relativitas kebalik dalam fisika itu menyebutkan kalau kita semakin melambat diri kita, itu justru kita akan setara dengan kecepatan cahaya, gitu kan. Makanya tadi ya benar dengan baca Al-Quran tuh yang jadi kan apa ya logikanya jadi kebalik. Kalau orang mengatakan baca Quran menghabiskan waktu, justru ketika baca Quran itu kita mendapat suatu dalam teori fisika kita mendapat sesuatu yang lebih dari itu. Kita bisa memperlambat waktu. Ya kadang kalau yang apa candi candi apa tuh bukan Prambanan yang dibuat dalam satu malam itu sebenarnya dalam fisika dimungkinkan karena apa namanya dia bisa memperlambat waktu itu. Ilmu memperlambat waktu itu ya dengan ringkasnya kalau dalam Islam ya dengan berzikir, membaca Quran, ya berdiam diri di masjid. Ya, kalau memang kalau dengan sebutan Jawa itu kayak lebih bertapa, tapi bertapanya dalam konteks itu ya tetap kita mengingat Allah. Mungkin dengan tidak berpuasa juga bisa. Mungkin itu jawaban dari saya akan ke Kak Dito. Iya Kak, iya oke, makasih, Masya Allah. Terima kasih Kak atas jawabannya. Mohon maaf tadi sinyal saya agak-agak buruk nampaknya ya Kak ya. Oke, makasih atas jawabannya Kak Nafri dan Kak Zaki atas pertanyaannya. Yang lain mungkin ada yang ingin bertanya? Silakan, boleh. Bisa raise hand. Kak Daifa atau Kak Adelia mungkin. Kalau tidak ada nih saya kayaknya mau bertanya nih Kak Nafri. Boleh ya Kak Nafri ya? Iya Kak, tadi perihal saya tertarik banget tadi pas dibahas tentang fisika nih. Saya kan orang fisika ya, bukan sih saya orang yang uh, mempunyai tubuh fisik gitu ya Kak. Nah, tapi tadi dijelasin Kak tentang teleportasi itu yang menggunakan teori quantum non-locality gitu ya, quantum non-locality theory tadi. Saya rasa teori itu memiliki banyak kelemahan ya Kak ya. Dan terjadinya transfer tadi atau adanya hal-hal yang invisible
imaginary thing antara satu objek dengan objek yang lain itu sehingga bisa terjadi perpindahan dengan transfer dari titik A ke titik B itu sebenarnya kan yang terjadi perpindahannya bukan objek physically-nya. Jadi bukan physical matter yang berpindah gitu kan. Tapi kan yang terjadi hanyalah perpindahan sinyal. Kalau memang terjadi perpindahan ya, adanya perpindahan sinyal yang dipantulkan. Ataupun kalaupun bukan sinyal ya, teori yang lain mengatakan bukan sinyal tetapi terjadinya input dan output. Sebagaimana misalkan SMS gitu ya, bukan pesan kita yang kita tulis dalam HP itu terkirim ke sana sebenarnya kan. Sebenarnya kan kita menginput data lalu yang pihak sana menerima output data dari kita bukan karena dikirim dari kita tapi mereka meng-create data itu sendiri. Jadi bukan terjadi proses transfer sebenarnya kan. Nah, maka dari sini bisa kita lihat ternyata teori quantum non-locality ini sepertinya memiliki kekurangan yang sangat fatal gitu ya kalau bisa dikatakan bisa terjadi teleportasi physically seorang manusia tubuh walaupun itu sekian ratus tahun lagi gitu ya tapi secara teori ini masih sangat lemah untuk sekarang ini gitu Kak. Kira-kira gimana tanggapan Kakak? Nah, pertanyaannya menarik ya. Jadi memang dalam buku ini tuh tadi ya dijelaskan ada namanya dark energy itu tadi. Yang ini penjelasan fisika ya. Yang kalau saya mengenai dark energy itu ya kehendak ilahi itu. Jadi dark energy ini eh, bahkan tidak terdeteksi itu dalam ranah fisika, tapi itu disebutkan. Makanya tadi yang saya ucapkan adalah itu tuh teleportasi itu dimungkinkan oleh akal, dimungkinkan oleh dipakai teorinya tadi, gitu kan. Jadi dimungkinkan, walaupun teorinya masih lemah, tapi dari teori itu ada kemungkinan karena ada teleportasi sudah terjadi, tapi hanya bentuk atom kecil banget itu pernah dilakukan dan itu mendapat apresiasi ya dalam fisika karena dia bisa memindahkan atom dari satu tempat ke tempat titik baru atom aja tahapannya itu baru sampai atom kalau bisa sekarang belum sampai manusia makanya yang PhD fisika itu dia hanya memungkinkan itu bisa terjadi tapi entah kapan. Iya iya itu Kak, jadi tadi yang saya maksudnya tuh yang berpindah itu atomnya yang berpindah gitu ya atau sebenarnya bukan berpindah atomnya tapi terjadi input dan output tadi ya. Jadi menginput input ya atom yang pertama ini dari titik A lalu di titik B terjadi creating satu atom yang lain gitu loh secara physically gitu. Nah itu kira-kira gimana Kak? Atau memang memang terjadi perpindahan gitu pertransferan karena medianya tidak dimungkinkan gitu kan terjadi perpindahan secara partikel gitu. Kalau dia itu adalah gelombang, gelombang berpindah, tapi partikel itu untuk terjadi perpindahan yang itu saya rasa sangat jauh ya. Tapi ya saya juga kan hanya belajar fisika sampai SMP. Oh, jika SMP bisa pengetahuannya sebanyak kita. Jadi kalau menurut sependek pengetahuan saya, yaitu tadi itu terjadi karena dark energy itu. Walaupun secara spesifiknya saya masih kurang paham. Tapi karena dark energy ini belum diketahui, belum dideteksi oleh fisikawan, maka kita memakai logika terbalik tadi. Berarti dia bisa berbuat apa saja. Dari dark energy itu bisa berbuat apa saja. Walaupun dia memang perpindahannya secara ya entah bisa di dua jasad gitu kan dalam bentuk yang lainnya karena ya saya juga pernah dapat cerita tuh kayak di Gontor kan ya ini ceritain aja ya eh, cerita yang banyak diceritakan lah. Cerita Saya untuk juga nggak tahu dinikmati saja ya, untuk dinikmati saja kayak. dulu pernah ada yang sholat di Masjid Atik jadi kalau teman-teman ke Gontor masjid tengah-tengah tuh ada Masjid Atik dia sholat malam-malam di Masjid Atik kan
set, dia tuh nggak sengaja lihat kiai ya, saya nggak mau nyebutin, pokoknya kiai Gontor lah, dia ngeliat kiai. Ketika dia ngeliat, dia langsung keluar, kayak karena rasa nggak enak kan. Ih, kiai yang mana? Gitu kan. Dia langsung keluar set. Nah ketika dia naik tangga, tiba-tiba kiainya turun dari atas, terus dia bilang, jangan ceritain ke siapa-siapa sampai kamu keluar dari pondok ini. Gitu. Nah itu mana ya? Ya bisa jadi dalam bentuk pesan gitu kan, atau bisa jadi itu dimungkinkan aja gitu. Kalau atau bisa jadi Iya, iya. perpindahan gitu. Tahu juga. Jadi Iya, cuman siap-siap Kak. Memang ya itu kan dimungkinkan ya. Berarti selama selama tidak belum ada yang tidak mungkinkan, berarti itu hal yang mungkin kan gitu ya. Masya Allah. Ya, ya, ya. Waduh, makasih makasih Kak jawabannya. Yang lain mungkin kalau ada yang ingin bertanya silakan bisa raise hand mungkin Kak Sri Rianti atau Kak Salma silakan bila ada yang ingin ditanyakan. Wah, nampaknya sudah tidak ada ya. Kalau sudah tidak ada, mungkin bisa kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Teman-teman, gimana Kak Napri? Eh, mungkin ada closing statement dulu dari Kak Napri sebelum kita tutup acaranya, Kak. oke. Mungkin pertama ya ini sebagian kecil dari buku itu kan. Ya, belum bisa mewakili sepenuhnya dari Cak Nun itu sendiri gitu karena diskusinya masih panjang dan dia masih luas gitu kan. Ya kalau teman-teman mau luas dengan diskusinya datengin aja jamaah-jamaah Maya. Insya Allah ada sebulan sekali di Jakarta, di Jogja, di Jombang, di Surabaya, di Malang. Kalau kota besar tuh pasti ada ya. Ya, kalau di Sumatera tuh udah jarang banget. Ya, kalau di Jawa masih bisa tuh pertemuan. Nikmatin diskusinya. Tuh banyak di sana orang-orang yang duduk sambil berjam-jam menikmati diskusinya. Karena sebenarnya Cak Nun tuh hanya eh, apa ya? Ya menjalankan perintah Allah. Dia pernah bilang, Ma'iyah ini bukan ciptaan saya, ini ciptaan Allah. Saya nggak mau suara saya itu nggak mau lebih tinggi dari suaranya Nabi Muhammad, apalagi lebih tinggi dari suara Tuhan. Maka kalau kita bicara Ma'iyah ini adalah bicara tentang kuasanya Allah gitu kan. Bisa mengumpulkan 1.000 banyak jamaah Ma'iyah, berduduk berjam-jam menuntut ilmu, dan dimana yang datang pun orang-orang yang uh, dalam tanda kutip orang-orang kecil, bukan seperti saya, teman-teman saya gitu kan. Oh, senang sekali hidup berdiskusi walaupun elit-elit pemerintah dan lain sebagainya ya beberapa ada yang datang, tapi juga ada yang tidak, kebanyakan tidak gitu. Jadi eh, terakhir ya kalau ingin perdalami banget ya bisa beli bukunya dibaca, ya insya Allah buku ini kalau saya rasa buku yang bisa jadi teman gitu kan. Pasti ya, di antara teman-teman ada punya satu buku yang itu jadi kayaknya pengen balik ke buku itu lagi, pengen balik ke buku itu lagi. Ketika bingung pengen balik ke buku itu lagi. Ini kalau buku ini adalah buku yang saya pengen balik terus gitu. Jika saya baca halaman per halaman lagi, saya menemukan hal baru lagi untuk menambah semangat, untuk menambah pengetahuan. Mungkin itu aja dari saya. Serahkan lagi ke Kak Dito. Iya, Masya Allah. Terima kasih Kak Napri atas closing statement yang sangat menarik sekali dan memicu kita untuk mau lebih banyak membaca lagi, juga meningkatkan bukan hanya memperkaya khazanah keilmuan, tapi juga mempertebal dinding keimanan gitu ya. Salah satunya bisa dengan forum-forum seperti ini bersama El Himah, teman-teman sekalian. Dan kalau ingin mendapatkan info-info lagi tentang kajian-kajian seperti ini, bisa teman-teman untuk ngecek ya di Instagram kita ada di El Himah Official. Bisa di-follow juga gitu teman-teman sekalian ya. Ya kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada pemateri dan juga para hadirin yang telah meluangkan waktunya untuk bersama menimba ilmu pada uh, forum Zooming kali ini. Dan sebelum kita akhiri, mungkin dari kakak admin ada sesi perfotoan dulu mungkin ya. Bisa teman-teman untuk
open cam ya. Ada sesi perfotoan dulu dari kakak admin. Silakan untuk yang tidak berhalangan bisa open cam. Ya, Kak admin sudah siap ya? Kak admin Kak Daifa sudah siap? Atau Kak Belum, 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 Nismar? belum, belum, belum. Oh, belum, oke. Silakan Kak. Atau Kak Difta atau Kak Nismariam mungkin sebagai Kak admin. Atau Kak Adelia ya, Kak Adelia adminnya ya. Oke. Bukan itu. Oh, bukan. Oke ya, maaf. Peserta ya. Oke, Oh, silakan. tuh, panggil itu, tuh. Ya, oke. Ya, ya, ya. Ah, Oke. Oke, Kak Daivana bisa dijepret ya, di screenshot Kak Daivana. janganlah, pennya jelek. Nggak bisa. Oh, ya. Oke. Ya, Kanapri minta tolong Kanapri ya, yang pakai PC kan Kanapri. Minta tolong ya Kanapri ya. Oke, saya aba-aba ya. Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi teman-teman sekalian. Sekali lagi Kanapri ya. Wah, nampaknya bingung nanya dulu, itu udah kita kirimin ya bala bantuan, situ ada Kak Ros di sana. Oke, kita coba sekali lagi teman-teman sekalian. Satu, dua, tiga. Iya, baik. Terima kasih semuanya. Terima kasih sekali lagi. Jazakumullah khairan atas kehadirannya. Syukron. Kita tutup bersama dengan baca Alhamdulillah. Alhamdulillah alamin, dan dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit ya.